Halo semuanya, bertemu lagi di Bincang Isyarat. Nama saya Paulus, nama isyaratnya seperti ini. Apa kabar? Akhir-akhir ini banyak kasus virus corona terus bertambah. Nah, mungkin akan terus meningkat. Sudah 3 bulan, seperti sekolah, restoran, bioskop, atau tempat-tempat wisata yang lain, semuanya ditutup. Semua orang stay di rumah saja, supaya menjaga kesehatan, karena kalau pergi keluar, takut ada virus corona. Nah, sekarang sudah dimulai sedikit demi sedikit secara bertahap untuk dibuka kembali. Teman-teman ingat kapan dulu muncul kasus pertama kali di Indonesia? Ada 2 orang, ibu dan anak, yang terpapar virus corona. Ada teman-teman disabilitas yang kena nggak ya? Menurut sumber dari internet, ada beberapa orang disabilitas yang terpapar COVID-19. Akhir bulan Maret kemarin. Mungkin bisa jadi anak tertular dari orang tuanya. Ada pihak yayasan pendidikan bernama Dwi Tuna Rawinala Jakarta membantu untuk mengisolasi teman-teman disabilitas yang terpapar COVID-19. Nah, saat ini kami bijak akan mengundang pihak yang membantu proses isolasi ini agar bisa berbagi pengalaman dengan teman-teman. Siapa? Nanti kita akan berkenalan dengan narasumbernya. Oh ya, sebelum kita mulai, teman-teman yang mau bertanya bisa ketik di kolom komentar atau di live chat YouTube. Kalau mau bertanya, nanti kita akan melihat komentar-komentarnya dan kita akan pilih yang pertanyaannya masih seputar topik yang dibahas hari ini. Apakah teman-teman tertarik untuk nonton? Kami bijak ingin tahu bagaimana sih ceritanya kalau ada teman-teman yang tertarik dengan topik ini. Yuk kita share linknya. Agar teman-teman yang lain bisa ikut nonton juga.
Bapak Budi, selamat datang. Bisa silakan perkenalkan diri terlebih dahulu. Wah, mari kita beri tepuk tangan. Apa kabar Bapak Budi? Terima kasih sudah mau diundang di acara ini. Sekarang kita mulai ya. Tadi kita ada bahas waktu akhir Maret. Bapak bisa ceritakan bagaimana cerita awalnya ada teman disabilitas bisa terkena COVID di Rawinala? Oh, berarti awalnya ada orang yang menitipkan anaknya dan ternyata terpapar gitu ya, Pak. Nah, lalu apa yang membuat pihak asrama mengisolasi mandiri anak yang terpapar COVID ini?
Bagaimana dengan keluarga pasien? Apakah ikut dibantu atau tidak? Nah, selama mengisolasi anak-anak itu, contohnya, apakah petugas yang mengisolasi di asrama itu menggunakan APD atau ada cara-cara lain mungkin, atau biasa saja? Wah, berarti ya APD setelah dipakai langsung dibuang, seperti itu ya, jadi steril. Nah, nanti misalnya harus memindahkan tempat isolasi, apakah pihak Prawinala sudah siap untuk memindahkan anak-anak atau pendampingnya yang terpapar COVID? Bagaimana strategi yang dilakukan Prawinala saat adanya pandemi COVID-19 ini, terutama setelah terdapat kasus positif di Prawinala?
Berarti memang penanganannya tetap fokus sekali ya, karena sudah ada disiapkan tindakan-tindakannya. Nah, saat ini kita akan menyaksikan iklan terlebih dahulu. Wah, itu tadi ada foto-fotonya. Nah, apakah ada orang-orang penting seperti contohnya pemerintah yang memberi bantuan untuk pihak Rawi-Nala? Berarti ada ya pihak-pihak kepentingan yang membantu. Nah, sampai saat ini, apakah ada relawan yang bersedia membantu di asrama? Memberikan perhatian, artinya baik itu dari pemerintah, golongan-golongan kelompok-kelompok masyarakat, terus kemudian ada dari pihak gereja, pihak PKK RW, PKK kelurahan, terus kemudian dari pemerintah juga cukup banyak untuk memperhatikan juga terhadap anak-anak kami. Nanti untuk kedepannya, apakah pihak Rawi-Nala akan mengedukasi untuk orang-orang di sekitar asrama bahwa penanganan yang dilakukan di Rawi-Nala ini sudah tepat? Ya, menurut saya kami memang harus melakukan edukasi kepada masyarakat karena memang pada umumnya pandangan masyarakat terhadap masalah COVID ini kan masih negatif ya. Kebanyakan masih mengucilkan, orang masih ada panik, ketakutan dan sebagainya. Jadi apa yang dilakukan di Rawi-Nala menurut saya sangat berhasil. Karena apa? Dari ketiga anak yang kita tangani ini benar-benar sampai saat ini kondisinya sudah menjadi negatif. Nah, hal yang paling mendasar kata kuncinya
berdasarkan pengalaman kami adalah bagaimana kita menangani anak, memberikan pelayanan anak yang menyenangkan buat anak. Kalau menyenangkan buat anak, ini minimal paling enggak bisa mengurangi rasa stres anak. Nah, dengan rasa stres anak ini, nampaknya proses pemulihannya akan menjadi cepat. Kemudian yang kedua, protokol kesehatan kami selalu kita tanamkan untuk pola-pola hidup sehat, cuci tangan, penggunaan masker, kemudian menjaga jarak aman, ini juga menjadi hal yang sangat penting. Dan yang penting lagi adalah ya kita harus taat pada aturan-aturan pemerintah, misalkan saja isolasi tidak keluar rumah, ya kami harus taat kepada peraturan-peraturan itu. Ini juga akan mempercepat proses di dalam penyembuhan. Jadi menurut saya yang terpenting adalah kita ada kesadaran diri untuk menjaga berperilaku hidup sehat dan taat pada peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Ini menjadi salah satu faktor penting untuk mempercepat proses pemulihan daripada COVID ini. Terima kasih. Berarti benar-benar fokus ya kepada proses penyembuhannya. Betul. Nah, jika ada pendamping yang terpapar COVID-19 dan kemudian sudah sembuh, apakah langsung mendampingi anak-anak kembali atau ada istirahatnya dulu? Oh iya, yang selama ini kami lakukan adalah walaupun itu pendamping sudah sembuh, kami tetap memberikan kesempatan kepada pendamping untuk isolasi mandiri di rumah dulu sampai benar-benar kondisinya benar-benar fit, karena kan selama ini mereka bertugas bersama kami, jadi membangun kesenangan, membangun rasa rindu di dalam keluarga itu menjadi penting. Jadi kami lebih membuat suasana yang menyenangkan bagi pendamping yang harus dilakukan di rumah, biarkan saja di rumah sampai mereka benar-benar siap untuk kembali melayani kembali. Dan kondisi yang benar-benar sudah mulai fresh, kondisi yang segar, ini baru bisa bergabung kembali. Jadi ini berdasarkan kesepakatan aja antara Rawinala dengan pendamping. Memang yang ditetapkan adalah 2 minggu, tapi kalau dalam perjalanannya masih kondisinya belum memungkinkan, kami juga tidak akan memaksakan itu. Karena ini adalah menjadi kesehatan kita bersama, kesepakatan kita bersama. Begitu kurang lebih. Terima kasih. Jika pendamping ada yang sakit, berarti memang harus isolasi diri dulu gitu ya, sampai sehat, baru bisa membantu lagi di asrama. Iya, betul. Jadi kita cek lagi dengan hasil swab lagi, kemudian kalau udah positif, benar-benar positif, masih kita tanya, masih siap untuk bergabung kembali? Udah siap, baru kita bisa bersama-sama untuk menangani anak-anak tersebut. Nah, selanjutnya, kalau ada anak-anak atau pendamping yang ingin keluar dari asrama, misalkan mau jalan-jalan atau olahraga atau makan, nah itu antisipasinya seperti apa sih Pak? Ya, antisipasi yang harus dilakukan adalah kita selalu menekankan pada protokol kesehatan. Jangan lupa yang namanya pakai masker, jangan lupa cuci tangan, kemudian cek pengecekan suhu, ini juga harus kita lakukan. Kemudian mereka kalau akan keluar masuk, kita sterilkan melalui chamber itu Mbak. Kita kan kebetulan punya alat khusus, jadi melalui penyemprotan itu dulu, baru akan keluar masuk harus kita lakukan itu. Jadi protokol-protokol kesehatan ini menjadi catatan yang penting untuk mengantisipasi keluar masuknya teman-teman yang di asrama. Dan selalu kalau di rumah kita tekankan untuk jangan berinteraksi dengan banyak orang. Jadi berbahaya buat diri kita sendiri, juga berbahaya buat orang lain. Jadi menjaga jarak aman,
social distancing itu juga menjadi penting, physical distancing juga menjadi penting, kemudian steril untuk kesehatan itu juga menjadi penting juga. Gitu. Terima kasih. Lalu bagaimana tanggapan dari orang tua dari anak-anak yang lain? Ya, pada awalnya orang tua yang lain juga bertanya-tanya, menanyakan tentang perkembangan anak-anak peserta didik yang di asrama. Terus kemudian ada ketakutan-ketakutan juga untuk menyekolahkan anaknya atau mungkin bertemu dengan anak-anak atau bertemu dengan pada keluarganya. Menurut saya itu hal yang wajar, ketakutan-ketakutan tersebut. Namun kami selalu menekankan bahwa kita tidak boleh panik, tetapi apa yang paling penting adalah bagaimana kita bisa memberikan dukungan baik kepada orang tua maupun peserta didik untuk mempercepat proses kesembuhan. Dan ini pun ke depan program pembelajaran kami selalu berdiskusi kepada orang tua, apa yang dimau oleh orang tua. Jadi orang tua yang ingin misalkan saja masuk ke lingkungan Rawinala, benar-benar kita sterilkan juga, ada protokol-protokol kesehatan yang harus dijalankan. Begitu. Tapi pada prinsipnya dukungan daripada orang tua ya sampai saat ini baik-baik saja dan masih memberikan motivasi, memberikan semangat baik kepada anak-anak, pada orang tua murid yang lain maupun kepada guru-guru kita, pendamping-pendamping kita yang di asrama masih sangat luar biasa untuk memberikan dukungan itu. Terima kasih. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya, mungkin kan dari pihak luar ada yang memandang negatif, memberi stigma negatif. Nah, ini seperti apa sih strategi yang dilakukan oleh pihak Rawinala untuk melawan stigma yang negatif ini? Ya, yang kami lakukan, kami memulai dari keluarga-keluarga yang terdekat di Rawinala, khususnya bagi saudara-saudara kita yang tinggal terdekat di Rawinala, ya kami mensosialisasikan bahwa anak-anak ini yang terkena COVID ini butuh dukungan, bukan untuk dikucilkan, tapi bagaimana kita semua bersama-sama untuk memberikan dukungan. Minimal dukungan yang bisa dilakukan itu adalah doa, paling nggak kan gitu yang paling sederhana. Nah, yang berikutnya untuk antisipasi hal tersebut, ya kita mensosialisasikan untuk tetap memperhatikan di dalamnya adalah yang kami lakukan bagi teman-teman kita benar-benar mengisolasi diri, tidak keluar di rumah. Ini adalah bagian dari cara kita. Nah, selama isolasi diri diharapkan masyarakat sekelilingnya bisa memberikan dukungan. Misalkan saja paling enggak kalau ada kesulitan untuk pembelian gas, mungkin Pak RT-nya atau tetangga sedekatnya bisa membantu untuk proses pelaksanaan itu. Kemudian kalau kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok, minimal paling enggak bisa membantu untuk memfasilitasi kebutuhan itu. Jadi tidak harus keluar di dalam rumah, tapi kita bisa membantu support di sana. Dan itu kita lakukan secara perlahan-lahan, terus-menerus. Jadi pertanyaan kritisnya yang kita sampaikan adalah bagaimana kita bisa membantu para PDP atau ODP supaya dia bisa menjalankan isolasinya dan proses penyembuhannya supaya bisa lebih cepat.
bukan untuk mengucilkan, tetapi apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita bantu. Mari kita bersama-sama untuk bergandengan tangan membantu pada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan COVID ini. Berarti memang harus semangat terus agar bisa merubah pandangan negatif itu ya? Iya, kita tidak pernah putus asa. Saat ini apakah pihak Rawinala sudah mempunyai penunjang kekebalan tubuh seperti vitamin dan lain-lainnya? Iya, di Rawinala yang jelas saat ini kita sudah menyediakan dengan tempat-tempat cuci tangan. Ini sudah semua kami fasilitasi, hampir di setiap ruangan itu ada saniternya, terus kemudian ada camber, kemudian ada juga APD yang sudah benar-benar kami siapkan untuk membantu jika ada masalah-masalah yang sifatnya emergensi. Terus kemudian penggunaan masker ini juga rutin untuk selalu digunakan oleh teman-teman. Terus kemudian jika setiap hari anak-anak kita wajibkan untuk tetap berjemur di lingkungan sekolah. Demikian. Berarti wajib ya untuk jemur, jadi biar sehat. Iya, olahraga. Oke, kita akan jeda sebentar. Gangguan teknis seperti suaranya hilang ya. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengingatkan di kolom live chat. Ini kita coba lagi apakah sudah normal lagi suaranya ya. Oke. Nah, ini mungkin sedikit keluar dari topik, Pak Budi menjabat sebagai kepala sekolah. Nah, bagaimana sistem pendidikan di sekolah Rawinala? Apakah murid dengan jenis disabilitas apa yang paling banyak di sekolah ini? Ya, anak-anak yang kami tangani adalah disabilitas ganda. Setiap anak mempunyai berkebutuhan khusus ganda, lebih dari satu. Ganda yang utama adalah ganda netra. Jadi netra plus tunarungu, netra plus hambatan intelektual, netra plus fisik, bahkan ada anak-anak kami yang mengalami lebih dari 3 hambatan. Jadi ada netra, kemudian tunarungu, hambatan intelektual, bahkan plus hambatan fisik atau yang sering disebut daksa gitu. Nah, kita pelayanannya adalah ada sekolah, kemudian ada asrama atau panti, kemudian ada juga yang di komunitas atau RBM, rehabilitasi yang bersumber daya masyarakat. Ya,
Nah, mengapa di Rawinala itu sendiri mencakup sekolah, pusat pelatihan, dan rumah perawatan untuk teman-teman disabilitas? Kenapa dijadikan satu seperti itu? Sebetulnya tidak dijadikan satu. Jadi kita punya asrama pendidikan. Asrama pendidikan ini diperuntukkan bagi anak-anak yang masih sekolah. Jadi usianya adalah usia sekolah dari umur yang saat ini ada di asrama dari umur 10 tahun sampai umur 20 tahun. Itu yang di asrama pendidikan. Nah, kemudian kenapa harus kita pisahkan? Ada yang namanya unit rumah perawatan. Unit rumah perawatan ini untuk anak-anak yang tidak punya orang tua. Idealnya dia harus kembali kepada keluarga. Namun karena tidak punya orang tua, mereka kita pisahkan, punya gedung tersendiri khusus untuk kemandirian anak-anak. Nah, kenapa nggak bisa kita gabung? Karena usianya sudah usia non sekolah lagi. Jadi kegiatannya lebih banyak pada kegiatan kerumah tanggaan mandiri. Misalkan saja setiap hari mereka harus bertanggung jawab untuk ngepel, kemudian ngelap kaca, membersihkan halaman, membersihkan kebun. Kemudian ada kegiatan-kegiatan misalkan membantu masak, terus kemudian budidaya ikan, kemudian ada merawat tanaman, menyiram tanaman, dan sebagainya. Jadi karena udah dewasa harus kita pisahkan. Kemudian yang RBM itu dia tidak berada di dalam lembaga, tapi mereka berada di luar lembaga, ada di dalam komunitas yang ada di sekeliling Rawinala. Nah, secara hambatan, seluruh hambatan kita tangani. Dan dia tidak bersekolah di Rawinala, tapi lembaga yang harus melayani keluar. Jadi lebih banyak di dalam komunitas masyarakat. Petugas-petugas kami bekerja sama dengan pemerintah setempat, RT, RW, kelurahan untuk bisa bersama-sama memberdayakan para penyandang disabilitas yang ada di dalam masyarakat. Menurut Pak Budi sendiri, untuk menunjang kualitas pendidikan teman-teman disabilitas itu, apakah perlu ada perkembangan, mungkin secara fasilitasnya juga, apakah ada yang perlu ditambahkan? Ya, menurut saya untuk saat ini kami berpikir begini, pemberdayaan untuk disabilitasnya ini menjadi penting. Kemudian yang kedua adalah lingkungan, pemberdayaan lingkungan ini juga menjadi penting. Jadi ada dua model pendekatan, pendekatan kepada disabilitas itu sendiri, pendekatan kepada lingkungan ini juga menjadi penting. Karena apa? Di masyarakat juga banyak kendala-kendala, banyak hambatan-hambatan, banyak tantangan-tantangan. Nah, di masyarakat ini juga kendala-kendala atau tantangan-tantangan ini harus kita minimalisir. Sementara pemberdayaan pada penguatan kepada peserta didik atau disabilitas itu juga harus menjadi penting. Nah, lingkungan itu termasuk di dalamnya adalah aksesibilitas yang mendukung, sarana prasarana yang mendukung. Ini juga menjadi tantangan kita. Seperti halnya misalkan saja kita memberdayakan anak-anak dengan memberikan beberapa keterampilan. Nah, tetapi untuk pemasaran hasil keterampilan, masyarakat kan harus mau mengkonsumsi produk itu, harus bisa menerima hasil karya anak-anak itu juga. Masyarakat perlu membantu pemasaran. Nah, itu antara lain adalah disabilitasnya juga memang perlu, tapi masyarakat juga perlu kita bangun juga. Jadi pendekatan yang bersama-sama antara
antara disabilitas itu sendiri maupun pada masyarakatnya. Karena salah satu faktor yang menyebabkan diskriminasi adalah satu, adanya sikap-sikap pandangan-pandangan masyarakat yang negatif terhadap disabilitas. Yang kedua adalah faktor lingkungan yang kurang mendukung terhadap disabilitas itu sendiri. Dan kemungkinan juga faktor yang ketiga adalah kebijakan-kebijakan yang belum berpihakan kepada disabilitas itu juga. Demikian, terima kasih. Nah, berarti iya banyak faktor seperti itu. Nah, Bapak Budi sendiri, apakah ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk teman-teman disabilitas? Iya, yang pertama adalah teman-teman disabilitas tidak perlu untuk merasa seorang diri, jangan pernah merasa minder, kita harus percaya diri, harus semangat. Apapun yang kita miliki pasti bisa bermakna bagi orang lain. Yang kedua adalah kami punya harapan juga masyarakat, pemerintah perlu memberikan kesempatan kepada disabilitas untuk bisa berkembang secara maksimal. Bukan dikasihani, tetapi kesempatan itu menjadi hal yang lebih penting bagi disabilitas untuk menunjukkan karirnya, untuk menunjukkan kemampuannya, untuk menunjukkan talentanya. Jadi berikan kesempatan untuk menikmati dalam pemenuhan hak-hak seperti orang-orang yang lainnya. Demikian. Ya, memang harus berani ya jadi teman-teman disabilitas. Nah, sekarang kita mau jeda lagi sebentar. Tadi iya kita sudah lihat ada foto-foto dan videonya keren sekali. Nah, sekarang waktunya kita untuk lihat pertanyaan dari teman-teman yang sudah komen di live chat YouTube. Nah, ini ada satu pertanyaan. Ada yang bertanya, nah, misal ada anak yang papa mamanya belum sembuh dan mungkin takut untuk dititipkan di saudaranya juga. Nah, seperti itu, lalu solusinya seperti apa ya, Pak? Ya, kalau menurut saya, solusi yang bisa dilakukan adalah dari keluarga harus sepakat untuk memberikan dukungan isolasi. Nah, karena apa? Untuk anak-anak disabilitas itu membutuhkan isolasi secara khusus. Nah, yang terpenting adalah bagaimana peran dari keluarga atau peran orang tua untuk bisa memenuhi kebutuhan bagi anak itu dalam isolasinya. Jadi kebutuhan untuk pemenuhan vitamin, terus kemudian untuk selalu menjaga jarak, walaupun itu memang sulit, tetapi itu harus dilakukan. Kemudian menjaga kebersihan, misalnya cuci tangan, terus kemudian
pakai sabun jika perlu, mandi dan sebagainya, itu menurut saya menjadi hal yang sangat penting. Jadi peran keluarga dulu, terus kemudian harus bekerja sama juga, tidak mungkin keluarga bekerja sendiri dengan puskesmas terkait. Puskesmas terdekat ini bisa juga membantu untuk monitoring kesehatan yang artinya yang berhubungan dengan kesehatan. Nah sekarang kalau nggak salah itu ada gugus tugas itu bisa membantu untuk proses yang berkaitan dengan pemulihan COVID ini. Masalah-masalah yang COVID ini, gugus tugas bisa membantu untuk maksudnya dalam memenuhi kebutuhan atau masalah-masalah, menjembatani masalah-masalah yang dihadapi oleh saudara-saudara kita yang PDP maupun ODP. Terima kasih, begitu. Nah, kita coba lihat. Oh, ternyata tidak ada pertanyaan lain. Nah, cukup untuk perbincangan hari ini. Terima kasih kepada Pak Budi sudah mau datang ke acara ini. Terima kasih banyak Bapak Budi sudah berbagi cerita yang luar biasa. Semoga cerita ini bisa membuat orang-orang lebih paham lagi dan lebih peduli terhadap protokol kesehatan. Untuk teman-teman disabilitas dan para pengurus di Rawinala, sehat-sehat selalu. Salam inklusi. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Paulus. Ya. Terima kasih. Nah, kalian semua tahu bahwa di rumah itu lebih baik daripada kita pergi-pergi keluar rumah. Lalu untuk teman-teman yang memang harus keluar rumah, ingat untuk selalu menggunakan masker. Jangan lupa sering cuci tangan di bawah air yang mengalir dengan menggunakan sabun tentunya. Kalau mau pergi kerja ke kantor, usahakan untuk membawa makanan dan minuman sendiri dari rumah. Atau kalau pergi naik motor atau naik ojek online, nah itu bisa membawa helm sendiri supaya menjaga kesehatan. Jangan lupa, kalau bepergian, kurangi penggunaan uang cash dan selalu sediakan uang elektronik kalian. Jangan lupa, pokoknya harus menjaga kesehatan untuk semuanya. Karena kita tidak pernah tahu orang yang mana yang sehat atau yang sudah tertular. Apalagi kita juga bisa jadi salah satu orang yang menularkan. Betul? Nah, cerita tadi tentang disabilitas tadi sudah betul-betul menginspirasi bahwa kerjasama yang baik antara teman disabilitas yang tidak cengeng itu adalah teman-teman yang sadar akan kesehatannya sendiri. Sekian bincang isyarat pada hari ini. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa lagi. Dah.